Halo boys, boy and sis, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, BR. Pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah film Black Widow yang diperankan oleh mbak-mbak yang bernama Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff, mantan tetangga saya di Batang yang sekarang pindah ke Ohio. Tak perlu ditanyakan lagi, pastinya film ini sangat melagakan. Mari kita bahas alur ceritanya. Adegan pertama, kita dibawa ke masa lalu, yakni di Ohio tahun 1995. Ada dua anak yang sedang bermain di halaman belakang rumah. Satu anak tomboy dan rambutnya dicat warna biru, satunya lagi kecil berambut pirang dan cengeng. Mereka berdua adalah Natasha Romanoff dan Yelena Belova yang masih kecil. Ketika sedang bermain, adiknya terjatuh, kemudian ditenangkan oleh ibunya yang bernama Melina. Setelah itu, mereka bertiga masuk ke dalam rumah untuk bersiap makan malam. Tiba-tiba ayah mereka pulang dan menunjukkan raut wajah kusut nih boys. Ayah mereka bernama Alexi. Melihat wajah Alexi, istrinya sudah tahu bakal ada masalah. Ternyata benar saja, mereka harus pergi dari Ohio sekarang juga. Mereka cuma punya waktu 1 jam. Yah, gak sempat makan deh boys. Mereka harus berkemas dan kabur. Tibalah mereka di tengah kebun. Ada pesawat yang telah mereka persiapkan untuk menghadapi keadaan darurat seperti ini. Belum sempat pesawat lepas landas, tiba-tiba sudah dihadang mobil polisi dan mengejarnya serta menembakinya ke arah mereka. Sedikit ada perlawanan dari Alexi, tetapi dia memilih untuk melompat ke sayap pesawat, sedangkan Melina memegang kendali. Tak lama kemudian, Melina tertembak boys. Akhirnya Natasha bantuin ibunya untuk pegang kendali pesawat. Anjay, bocah kecil udah bisa pegang pesawat. Mantap bukan? Keesokan paginya, mereka sudah tiba di Kuba, di pangkalan militer Rusia. Melina langsung mendapat penanganan oleh tentara. Mereka disambut oleh Jenderal Dreykov. Alexi bilang, aduh please jangan lagi deh ditugasi nyamar menjadi mata-mata begitu. Dia ingin kembali mengenakan seragam kebanggaannya. Yelena dan Natasha tadinya histeris karena dipisahkan sama ibunya yang sedang terluka parah. Kemudian mereka ditenangkan oleh Alexi. Dan akhirnya disuntik pingsan deh mereka berdua. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam suatu organisasi yang bernama Red Room. Di sini banyak sekali anak yang senasib seperti mereka. Mereka semua di sini dilatih untuk menjadi mata-mata super. Dalam pelatihan, mereka dilatih seperti militer. Latihan menembak, latihan membaca data, dan latihan sebagainya. Mereka ini disebut sebagai Widow. 21 tahun kemudian alias tahun 2006, kita diperlihatkan Menteri Ross bersama puluhan pasukan elit mau menangkap Natasha. Tapi sialnya dia dikibulin. Ternyata yang mereka dapatkan hanya alat deteksi saja. Natasha beralih ke tempat lain dan kabur. Kemudian kita dibawa ke Maroko, di mana ada dua agen Widow yang membidik sasaran mereka. Sedangkan sasaran sudah tahu bahwa mereka diincar. Dia pun kabur. Salah satu Widow turun ke bawah dan mengejarnya. Mereka berdua pun bertemu dan bertarung. Si Widow berhasil menembangkannya. Tetapi sebelum menghabisinya, si cewek menyemprotkan cairan gas berwarna merah. Kemudian timbul reaksi yang berbeda dari Widow. Seperti seseorang baru tersadar, lalu ia menyesali perbuatannya. Widow ini ternyata bernama Yelena boys, gadis kecil adiknya Natasha. Kemudian ia mengeluarkan semacam GPS yang tertanam di pahanya. Cewek yang terluka tersebut bilang ke Yelena untuk menyadarkan teman-temannya menggunakan gas ini. Kemudian Yelena langsung kabur dan membawa gas tersebut. Widow satunya lagi melaporkan kejadian tersebut bahwa Yelena desersi. Kemudian mereka mengaktifkan Taskmaster untuk mengejarnya. Adegan berpindah ke Natasha. Dia ini dalam pelarian ya boys. Jadi berpindah-pindah antar negara. Sekarang dia sudah berada di Norway. Dia kembali ke tempat persembunyiannya. Bertemu sama teman lamanya bernama Mason. Temannya itu memberikan paspor dan identitas palsu untuk membantu pelariannya. Sebelum pergi, Mason bilang ia sempat mengambil barang di apartemennya yang di Budapest. Karena apartemennya sudah dikontrakan lagi ke orang lain. Kemudian Natasha memasukkan barang-barang itu ke dalam mobil. Nah, sialnya pada waktu malam hari listrik mendadak mati. Ternyata generatornya kehabisan bensin. Yah, terpaksa Natasha pergi ke kota untuk membeli bensin. Di perjalanan, dia mendadak dirudal orang. Natasha tidak luka serius.
dia selamat. Natasha mengira ini ulah Menteri Ross. Muncullah sang penembak yang ternyata si Taskmaster yang sudah mendekatinya. Natasha melawan dan sudah berhasil keluar dari mobil. Mereka berdua pun bertarung. Tapi ternyata si Taskmaster jago juga. Dari gaya bertarungnya mereka pun sama. Natasha pun kewalahan menghadapinya. Si Taskmaster ini ternyata tujuannya bukan ke Natasha. Tujuannya adalah ke tasnya. Karena Natasha tahu tujuannya ke tas, mereka pun berebut. Walaupun melawan habis-habisan, ya Natasha kalah juga. Akhirnya terpentallah ke sungai. Tapi ia sempat mengambil isi dalam tasnya. Setelah selamat, ia mengamati isinya dan melihat foto dulu waktu masih kecil sama adiknya Yelena. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Budapest. Di apartemennya ia bertemu dengan adiknya Yelena. Mereka berdua tidak percaya satu sama lain, jadilah bertarung mereka. Pertarungan yang keren karena pukulan-pukulan dan gerakan-gerakannya hampir serupa. Pertarungan berakhir seri, dan mereka berdua berdamai. Natasha bilang, apa iya Yelena mengirim serum gas ini ke dia? Bikin dia hampir mampus katanya. Itu serum gas untuk menawarkan efek kendali yang dilakukan oleh Red Room kepada Widow. Natasha kaget. Red Room bukannya sudah dia tumbangkan dulu dengan menghabisi Dreykov dibantu oleh Clint Barton alias Hawkeye, tapi Yelena bilang bahwa ia masih hidup. Selagi berbincang-bincang, mendadak mereka diserang oleh pasukan Widow. Mereka berdua bertarung sambil kabur. Karena mereka tidak bisa lewat bawah, terpaksa mereka lewat rooftop. Tapi mereka menggunakan pipa beton untuk kabur. Salah satu Widow berhasil menggapai kaki Natasha, tapi naas. Natasha dan Widow terjatuh. Ketika Natasha ingin menyelamatkan Widow tersebut, tapi ternyata ia terpaksa menghabisi diri sendiri karena dikontrol oleh Dreykov. Mereka berdua langsung kabur menggunakan sepeda motor, tapi mereka dikejar oleh Taskmaster pakai mobil lapis baja dan para Widow lainnya. Sepeda motor mereka terbalik dan terjatuh. Akhirnya mereka merampas mobil orang dan memakainya untuk kabur. Sang sepeda motor berhasil dirobohkan, tinggal mobil yang dikenakan oleh Taskmaster. Taskmaster ini memang hebat, ia berhasil membidik mereka dan meledakannya, membuat mobil terbalik dan masuk ke dalam basement. Mereka berdua pun kabur dan berhasil mengelabui Taskmaster yang mengira mereka lari ke gorong-gorong, padahal bersembunyi di pipa angin. Di dalam lubang angin, Natasha menceritakan kalau ia terpaksa mengorbankan anak gadis Dreykov demi mengalahkan waktu itu. Tapi ternyata ia masih hidup. Selagi menyembuhkan luka, Yelena menceritakan kegunaan gas merah itu. Dia juga menceritakan kendali yang dimiliki Dreykov terhadap para Widow. Jadi gas merah itu diperlukan untuk menyadarkan para Widow di bawah pengaruh Dreykov. Mereka berdua sepakat untuk menghabisi Dreykov, tetapi untuk menemukan lokasi Red Room ini sangatlah susah. Gak ada yang tahu di mana letaknya. Mereka pun pergi untuk berpikir menggunakan mobil curian. Dalam mobil, Natasha dapat ide kalau yang kemungkinan tahu lokasi Red Room adalah Alexei. Untuk ke sana membutuhkan jet. Natasha menghubungi Mason lagi untuk meminta jet. Tetapi yang diberi Mason ternyata cuma heli rongsokan karena dia tidak memiliki waktu dan cukup uang. Kemudian kita dibawa ke adegan Alexei di dalam penjara. Dia sedang sibuk adu panco dan mengalahkan semua orang yang ada di sana, termasuk orang gede yang dia patahkan pergelangan tangannya. Dia kemudian dipanggil karena ada kiriman barang. Kiriman itu ternyata mainan Red Guardian yang di dalamnya terdapat alat komunikasi. Dia memakai alat itu dan mendengar Natasha yang akan membebaskannya. Mendengar itu dia langsung ngamuk sama petugas yang ada di sana. Kemudian langsung lari menerobos kabur. Natasha sudah menunggu di atas heli, menyuruh Alexei untuk naik ke atas, tetapi nggak berhasil naik dan terjatuh. Lalu kemudian Natasha membantunya untuk melawan petugas penjara. Heli diberondong peluru dari petugas. Karena takut heli jatuh, Yelena menyerang balik tower dengan RPG. Mantap. Tapi boys, ledakan itu menimbulkan efek, yaitu salju longsor yang akan melenyapkan seluruh para tahanan dan petugas penjara. Natasha bergegas naik ke heli. Tinggal Alexei yang belum. Setelah heli memutar, Alexei dijemput pakai tali oleh Natasha. Alexei senang banget diselamatkan oleh kedua putrinya, tetapi Yelena malah memukulnya. Karena kesal sama Alexei, Natasha bilang dia ingin sekali mengetahui di mana lokasi Red Room. Tapi Alexei bilang nggak tahu di mana letaknya. Natasha nggak percaya, kan dia sama Dreykov teman dekat dulu. Teman apaan? Si Dreykov ini yang masukin dia ke penjara selama puluhan tahun, dan kenapa mereka nggak tanya sama Melina saja?
Dia pasti tahu. Mendengar ini Natasha dan Yelena kaget, berarti ibunya masih hidup. Mereka kira nggak selamat pas mau kabur dulu. Alexei menimpali kalau si Melina itu tukang strategi Dreykov, sedangkan Alexei hanya tukang pukul. Mana mungkin dia nggak selamat. Alexei pun memberitahu lokasi Melina dan meminta mereka pergi ke sana. Tetapi Yelena bilang bensin mereka nggak cukup untuk pergi. Alexei dengan pedenya bilang cukup, tenang saja. Akhirnya itu heli jatuh juga, boys. Habis dibilangin gak cukup masih ngeyel. Mereka berdua pun semakin sebel. Sang bokap memanggil Natasha ingin menanyakan sesuatu. Ternyata hanya menanyakan perihal dirinya. Dia tanya apakah Kapten Amerika pernah menyinggung-nyinggung nama dirinya ke dia. Yalah kampret. Marahlah Natasha. Mereka sudah gak ketemu lebih dari 20 tahun. Pertanyaan pertamanya hanya mengenai dirinya, tapi Alexei bergelit kalau yang mereka lakukan selama ini untuk mereka berdua, untuk kemajuan mereka, dan berhasil. Mereka berdua top-top di bidang masing-masing. Dia mencoba memeluk keduanya, tapi keduanya ogah dipeluk, apalagi dia bau banget habis dari penjara. Mereka pun berjalan ke tempat Melina berada. Melina yang sedang sibuk dengan peliharaan babinya mendengar alarm bahwa ada orang yang menyusup ke tempatnya. Melina pun langsung siap siaga dengan senjata. Tapi ketika melihat yang datang adalah Alexei dan kedua putrinya, dia mengurungkan niatnya itu dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar mandi, Alexei sedang mencoba kembali seragam kebanggaannya itu, yaitu seragam The Red Guardian. Tapi boys sudah sempit, entah badannya yang melebar atau mungkin salah ukuran pas buat di mamang jahitnya. Susah payah dia makainya, kasihan anjay. Setelah berhasil, Alexei keluar dan bergabung dengan mereka di meja makan. Alexei demen banget deh, keluarganya bisa kumpul lagi. Tapi Natasha sebel, dia langsung to the point menanyakan lokasi Red Room. Melina bilang buat apa? Gak akan bisa mengalahkan Red Room karena dia menguasai pikiran orang banyak. Lalu dia mencontohkan dengan memanggil seekor babi untuk masuk dalam ruang. Diperintah untuk duduk seperti anjing, lalu diperintah lagi untuk tahan nafas hingga pingsan. Jadi tuh kemauan babi sudah dikontrol dengan menggunakan control pad. Si Dreykov ini sudah mengontrol banyak sekali orang di seluruh dunia. Tapi Natasha tak peduli, dia tetap kekeh untuk kesana. Dia juga bilang, kalau keluarga ini kan gak nyata, semua hanya sandiwara belaka. Mendengar ini, Yelena sedih. Walaupun ini keluarga settingan, tapi bagi dirinya ini nyata, dia pun pergi. Kemudian Alexei pergi menghampiri Yelena untuk menghiburnya. Natasha langsung siap-siap pergi sendiri untuk menghadapi Dreykov, tapi dihalangi oleh Melina. Melina juga memberitahu kalau dulu ibu kandungnya tidak ninggalin dirinya. Ibunya pergi mencari-carinya, tapi terpaksa dilenyapkan oleh Dreykov karena menimbulkan masalah. Sedih sih Natasha mendengar cerita ini. Lagi curhat-curhatan, Melina akhirnya bilang kalau dia sudah ngabari Red Room tentang keberadaan mereka bertiga di sini. Dan mereka akan datang sebentar lagi. Nah, tepat Alexei sedang menghibur Yelena, dia juga mengatakan kalau dia sayang banget dengan Yelena. Tiba-tiba lampu sorot datang dari luar. Dan tentara Red Room telah datang. Alexei dapat dirobohkan dengan puluhan bius. Yelena keluar dan siap melawan. Dia pun melihat Natasha sudah tergeletak di lantai dan melihat Melina sudah berada di depannya. Dia pikir Melina akan melawan bersamanya, tapi tidak boys. Melina justru menyetrumnya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Mereka bertiga pun diangkut pakai pesawat. Alexei sempat tersadar di dalam pesawat dan melihat kedua putrinya tergeletak. Dia pun geram dengan Melina. Belum sempat ngomel-ngomel, dia udah dibius lagi. Pesawat pun tiba di pangkalan Dreykov. Ternyata boys, pangkalan Dreykov berada di atas awan. Makanya susah sekali dideteksi. Dan bisa leluasa beroperasi tanpa diketahui oleh dunia dan Avengers. Tina pun pergi ke kantor Dreykov. Dia melewati para widow yang sedang berlatih. Setelah itu dia lanjut naik lift menuju ruang Dreykov. Di dalam ruangan dia bertemu dengan Dreykov. Dan Dreykov langsung menanyakan ke dia ada apa dengan Yelena. Kenapa dia bisa terpengaruh dengan gas merah. Karena tidak tahu kenapa bisa terjadi, Dreykov pun mengatakan kalau dia sudah menyuruh anak buahnya untuk membuka otaknya si Yelena. Untuk diteliti apa penyebabnya. Mengenai Natasha, diberikan saja obat pengaruh itu agar dia dapat dikontrol juga kayak yang lain. Lumayan bisa ngontrol salah satu Avengers. Nah, ternyata boys,
Si Dreykov ini sudah tahu kalau yang datang ini palsu, bukan Melina, tapi samaran. Dia langsung membuka topeng Melina, dan ternyata dugaan Dreykov benar, itu adalah Natasha. Di tempat lain kita diperlihatkan Natasha sudah sadar dari pingsannya. Dia berada di sel sebelah Alexei. Alexei langsung minta maaf kepada Natasha karena tidak bisa melindunginya. Belum selesai ngomong, sel langsung terbuka. Alexei kaget saat Natasha bilang dia yang merancang sel ini. Kemudian dia membuka topengnya, dan ternyata itu Melina. Melina pun langsung menghubungi Yelena dan menjelaskan bahwa dia menaruh pisau di pinggangnya. Ambil itu pisau untuk kabur. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil pisau dan menghajar semua orang yang ada di sana. Setelah itu Yelena bebas. Dia langsung ditugaskan untuk mengambil gas merah itu. Kembali ke Natasha dan Dreykov, walaupun terbongkar samarannya, dia dengan tegas menanyakan siapa nama ibunya. Kejadian ini malah diolok-olok oleh Dreykov dan bilang bahwa nama ibunya itu bernama Enoch atau tidak diketahui siapa. Setelah itu, Dreykov berterima kasih kepada Natasha dan membuka topeng dari Taskmaster. Dia bilang kalau ini putrinya yang dulu dilenyapkan oleh Natasha, tapi berhasil diselamatkan dan memberi chips di belakang lehernya. Sekarang, Taskmaster bisa menguasai semua kemampuan Widow, termasuk Natasha. Taskmaster pun disuruh pergi untuk menghabisi Melina. Nah, Alexei yang sedang semangat-semangatnya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Taskmaster. Mereka berdua pun langsung bertarung, sedangkan Melina mencoba menghack sistem pesawat agar bisa turun mendarat ke bumi dan kemudian disergap oleh pihak berwajib yang sebelumnya sudah dinotifikasi. Kembali ke Natasha. Setelah Taskmaster pergi, dia langsung menodongkan pistol untuk menghabisi Dreykov, tetapi tidak berhasil. Menggunakan pisau pun tidak bisa. Ternyata si Dreykov menggunakan semacam parfum yang kalau dicium orang lain, maka orang tersebut tidak bisa melukainya. Karena pikiran mereka dikuasai wewangian itu. Dreykov pun mengetahui kalau Melina ingin mencoba mendaratkan pesawat. Dia pun berhasil mencegahnya. Jadi, hack Melina gatot boys. Natasha langsung memancing Dreykov dengan mengatakan bahwa dirinya pecundang. Selalu bersembunyi, tidak berani menampakkan dirinya ke dunia. Pancingannya Natasha berhasil. Dreykov langsung menghajar Natasha berkali-kali. Natasha malah tertawa dihajar oleh dia. Nah, si Yelena terus menerobos dengan hati-hati untuk mengambil gas merah tersebut. Dia pun berhasil mendapatkannya. Sekarang tugasnya memakaikan ke para Widow, sedangkan Melina terpaksa pergi ke ruangan mesin untuk menghancurkan agar mendarat secara paksa. Di lain tempat, Alexei masih sibuk melawan Taskmaster, sedangkan si Dreykov dengan bangganya memamerkan karyanya kepada Natasha kalau dia telah berhasil menaruh 50 orang pimpinan dunia yang berada di bawah kendalinya. Mereka tinggal diperintah apapun dari tombol di kantornya itu. Natasha malah tertawa mendengar itu dan menghampiri Dreykov yang masih sombong. Dia langsung menghantamkan tulang hidungnya ke meja. Ternyata dengan cara ini dapat merusak saraf yang terpengaruh oleh wewangian itu. Cara ini dia dapatkan dari instruksi Melina sewaktu di rumah tadi. Natasha langsung menghajar Dreykov, tetapi Dreykov sempat menyalakan alarm, sehingga para Widow mendengarnya, lalu pergi ke sana secepatnya. Di tempat lain kita diperlihatkan Melina sibuk untuk menerobos ruang mesin. Dia merobohkan para penjaga dengan mudahnya. Tapi akhirnya dia terkepung, lalu kemudian dia terpaksa menghancurkan mesin turbin tersebut. Sedangkan Alexei sudah tidak sanggup menghadapi Taskmaster. Dia kewalahan menghadapinya. Tapi untung saja segera dibantu oleh Melina. Dan kemudian Taskmaster dimasukkan ke dalam sel. Sedangkan Natasha berusaha melenyapkan Dreykov dari dunia. Tiba-tiba datang para Widow untuk menyerangnya. Natasha kemudian melawan keroyokan para Widow. Dia menghajar sana-sini dan berhasil menjatuhkan beberapa Widow. Tapi tetap saja melawan gerombolan Widow ini tidaklah mudah walaupun sudah berjuang keras. Akhirnya dia roboh juga dan dihajar para Widow. Kemudian Natasha diselamatkan oleh Yelena yang meledakkan gas merah tersebut ke dalam ruangan. Gas tersebut langsung menyadarkan para Widow. Kemudian Natasha langsung memerintah para Widow untuk menyelamatkan diri masing-masing. Natasha diam di sana karena dirinya ingin mendownload semua informasi yang berada di komputer Dreykov. Setelah dia berhasil mengambil cincin Dreykov untuk mengakses komputernya, kemudian dia langsung kabur sembari mengambil sisa gas yang masih utuh. Dia berhasil kabur lewat jendela dan kemudian turun ke lantai bawah. Sedangkan Melina dan Alexei berhasil memakai pesawat. Pesawat belum menyala, bangunan sudah roboh duluan. Dan masih dikejar oleh beberapa pasukan Red Room. Melina berusaha kembali lagi demi putrinya.
Tetapi tidak bisa karena pesawat rusak akibat serangan pasukan Red Room. Natasha yang mau kabur tanpa sengaja melihat Taskmaster. Dia iba melihat Taskmaster yang sebenarnya dikendalikan. Kemudian dia membebaskan Taskmaster dari sel. Setelah itu terjadi ledakan hebat dan membuatnya terlempar dan jatuh ke bumi. Yelena melihat Dreykov kabur naik heli bersama pengawalnya. Jadi dia berinisiatif untuk lompat ke atas heli dan menghancurkan mesin turbin heli dengan tongkatnya. Dia pun terlempar tak sadarkan diri dan terjatuh ke bumi. Melihat hal itu, Natasha segera mengambil tas parasut dan mengejarnya. Tetapi boys, bukan hanya Natasha yang mengejar, Taskmaster pun ikut mengejarnya. Melihat ada Taskmaster, Natasha memakaikan parasut kepada Yelena dan mendorongnya. Lalu mengejar Taskmaster, mereka berdua sempat bertarung di udara sebelum mendarat ke tanah. Setelah mendarat, ia lanjut lagi ya boys. Natasha berhasil membuka helm Taskmaster. Setelah itu, ia langsung menghancurkan gas merah dan menyadarkan Taskmaster. Natasha pun minta maaf kepada Taskmaster karena dia jadi seperti ini. Yelena telah mendarat dan tak sadarkan diri. Natasha menghampiri dan mengatakan bahwa dia mencintai adiknya. Mereka pun berpelukan. Alexei dan Melina pun datang. Berkumpullah mereka kembali. Bukan hanya mereka berdua saja yang datang, tapi Ross dan tentara elitnya pun datang untuk menangkap Natasha. Mereka semua sebenarnya ingin membantu Natasha untuk menghadapi Ross, tetapi Natasha menolaknya. Natasha mengatakan bahwa biar dialah yang menghadapi sendiri. Mereka semua disuruh pergi. Lalu datang rombongan Widow yang berhasil kabur dan membawa mereka semua dan Taskmaster kecuali Natasha. Natasha sendiri akan menghadapi Ross dan tentara elitnya. Nah, nggak tahu cara Natasha menghadapi Ross, kita tahu-tahu aja udah dibawa ke 2 minggu setelah kejadian, di mana Natasha bertemu dengan Mason. Seperti biasa, Natasha meminta untuk dicarikan pesawat, dan kali ini si Mason memberikan pesawat canggih boys, tidak kayak sebelumnya. Ini pesawat Quinjet. Dengan senangnya, Natasha pun pergi mengendarai Quinjet untuk membebaskan Avenger lainnya yang masih ditahan di Red Room. Pada adegan post kredit, Yelena sedang mengunjungi makam Natasha. Berarti ini beberapa tahun kemudian ya boys. Kejadian ini setelah Avengers Endgame, di mana Natasha mengorbankan dirinya untuk mendapatkan Soul Stone, salah satu dari Infinity Stone. Di saat sedang sedih, di sebelahnya ternyata ada si Valentina yang sekarang sudah jadi bosnya. Si Valentina menunjukkan foto orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya Natasha. Foto tersebut adalah foto Hawkeye ya boys. Jadi kemungkinan pada film berikutnya si Yelena akan bertarung dengan Hawkeye. Oke, see you boys. Lanjut video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe and follow Instagram BR. Terima kasih.